Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita Rian Juna. Kali ini kita ditemani oleh pakar penggemukan ini guys. Jadi ini perkenalkan namanya Dokter Egi. Teman satu kelas ya dulu ya. Teman satu SMA ya. Iya, satu kelas dulu. Satu kelas dulu kita ya. Cuman lagi aku YouTuber ya, Oke, siap. Ini peternak sukses. Kalau saya adalah ngono. Iya, kalau aku peternak sukses loh. harus siap dong. Oh, harus siap. Oke Ya lah. kan, Oke. Nah, ini siap. kita saling berbagi ilmu ya. Jadi ilmunya dari Mas Egi ini ya, bukan Egi Maulana Fikri, bukan. Ya, oke, siap. Mas siap. Egi Hita ini namanya. Berbagi pengalaman tentang tips pemilihan bakalan yang prospek untuk digemukkan, yang cepat gemuk itu seperti apa. Langsung aja lah kita bersama Dokter Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan coba berbagi pengalaman saya selama saya bekerja di feedlot. Untuk pemilihan sapi, kalau menurut saya kita di sini kan kita review sapi 2 ekor ini. Ya. Sapi 2 ekor ini untuk pembanding pemilihan calon bibitan sapi unggul untuk pejantan. Jadi pertama untuk pejantan yang pertama kita lihat adalah dari tinggi badan dan kaki. Tinggi badan ada 4 aspek. Jadi 4 faktor itu tinggi, panjang, bentuk perut, kemudian bentuk kaki sama kepala, 5 berarti. Ada 5 aspek, sorry. Nah, pertama kita sekarang dari bentuk kepala. Nah, ini pertama kita lihat dari sisi kepala. Kepala sapi, biasanya yang kepala sapi untuk bibitan bagus itu biasanya kepalanya berbentuk agak kotak. Seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya ini sama ini. Nah, kalau ini dia lebih Loncong. lebih lincip, lebih kayak kerucut dia bentuknya, lebih lincip. Kalau ini dia kotak gini. Oh ya. Kalau dari bentuk kepala, dari situ kita lihatnya. Terus kemudian kita lihat dari tinggi badan sama panjang sapi. Panjang sapi. Tinggi. Kalau sapi ini sama-sama tingginya hampir sama, sekitar 140 nih. Tinggi sapi. Pokoknya kita lihat tinggi sapi, kalau dari bibit kita lihat dari tinggi sapi. Kalau sapi ini tingginya hampir sama, dua ini perbandingannya. Ini yang membedakan nanti dari lurus punggungnya. Ya, lurus punggung. Kalau sapi lurus, biasanya dia nanti akan jatuhnya ke dia akan lebih kuat untuk menampung badannya, menopang badan untuk bobot yang bisa sampai 500 sampai 700. Nah, ini beda. Yang kedua dilihat dari setelah punggung, dilihat dari panjang sapi. Kalau sapi ini udah panjang, terus punggungnya bagus, tinggi, terus dia sapinya juga tinggi, itu kemungkinan besar sapi akan pertumbuhannya akan sangat cepat perkembangannya. Nah, kemudian setelah itu kita lari ke bagian kaki. Kaki sapi bisa dilihat dari kaki belakang yang terutama, karena kaki belakang itu hampir rata-rata sapi menopang badannya dari kaki belakang. Jadi kita bisa lihat dari kaki belakang, bentuk kaki belakang. Kalau kaki belakangnya bentuknya seperti ini, dia akan susah untuk menahan sapi ketika sapi sudah berbobot 500 ke atas. Tapi kalau sapi dengan posisi dia begini atau agak jinjit, nah, kalau dilihat dia akan lebih kuat menopang bagian belakang sapi. Tuh. Terus yang terakhir biasanya adalah dilihat dari perut. Nah, ini kebetulan ada 2 sapi dengan perbedaan perut yang kelihatan. Nah, kalau sapi ini dia lebih kalau bahasanya dia lebih
gantung bahasanya sapi. Ini. Gandol. Ya, gantung. Gantung ya. Namanya kalau namanya kalau namanya itu bisa disebut pot bili. Pot bili. Ya, nanti dia kayak gantung loh, perutnya agak besar gitu ya. Kelihatan dia gantung. Sekilas, lihat sekilas sampai tidak ada bedanya. Cuma kalau ditamatin lagi, kelihatan gantungnya. Beda dengan sapi ini. Ini, dia nggak kelihatan gantung dia, perutnya. Gantung ini apa ya? Nuntis yo. Nuntis. Nah, Dending. kelihatan. Ini nanti berpengaruh kepada perkembangan bibit sapi. Tapi semua itu yang paling faktor utama sebenarnya adalah bukan dari kalau dari ini kan dari review kita ini Pemilihan. kita pemilihan. Makanya kita mengira-ngira bakal sapi ini jadi bakal bibit bagus. Tapi semua itu tergantung dari genetik sapi sebenarnya. Kalau genetik sapi sudah jelek, walaupun dia posisi apa kalau genetik sapi sudah jelek, dia akan susah berkembang. Tapi biasanya genetik sapi itu juga diikuti dengan bentuk tubuh, bentuk postur sapi. Postur sapi yang biasanya yang ini kayak ini kan kayak genetik. Oh itu genetik Dari ya? awal. Dari awal memang sudah kayak gitu. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga dia sepengalaman saya di sana ada juga dia yang awalnya nggak gitu karena dia pertumbuhannya terlalu over cepat, tidak terkontrol, bisa jadi gantung juga, bisa jadi dilihat dari posisi isunya, dilihat dari posisi sapinya. Kalau untuk soal perawatan, apa juga mempengaruhi nantinya? Kalau perawatan sih menurut saya lebih ke manajemen ya, karena manajemen sapi itu hampir rata-rata sapi itu semua tetap berpengaruh dari pakan. Dengan pakan kualitas bagus, kemungkinan besar sapi juga akan akan bagus perkembangannya. Karena menurut saya memang sapi dengan pakan yang bagus, bahan komoditi yang bagus akan membuat sapi juga perkembangannya juga sangat bagus. Terus kemudian juga untuk dari manajemen pakan, mungkin kalau manajemen pakan kan biasanya kalau dari peternak lokal kan itu dia pakannya itu rata-rata pasti tebon, kalau tidak rumput. Tapi kalau sudah semi modern biasanya orang-orang akan lebih ke konsentrat. Tapi dengan manajemen yang bagus. Karena kalau manajemen yang tidak bagus biasanya Rugi di ongkos. rugi di ongkos. Rugi di ongkos pakan ya. Iya. Seperti ini. Kebetulan saya di tempat apa jenis ini? Ini apa jenis? Jenenge Gandul Farm. Ya. Hobi Farm. Wes enek. Enek Gandul Farm kan. Ya. Ini sementara kebetulan saya di tempatnya teman saya, kolega dari di rumahnya di Tegal Bimo. Rian Zina Farm. Nah, di sini ada sapi dengan kualitas bagus-bagus, dengan manajemen pakan juga sudah modern. Jadinya kita bisa lihat hasil sapinya seperti hasil sapi seperti ini. Yes. Kalau untuk pemilihan, makanya kita bisa memilih bibitan dari umur 6 bulan atau 5 bulan, itu bisa kita lihat untuk perut ini. Jadi sapi itu terlihat jika dia perutnya agak gantung, dia akan terlihat dari umur segitu, 4-5 udah terlihat. Makanya kalau bisa kita mencari yang sapi yang dari bentuk postur ini sudah mencontohkan sapi perutnya tidak Gandul. ya, Kalau yang itu gandol ya. kelihatan ya. Dari belakang udah kelihatan kok perbedaan sapi. Oh, gitu. Memang faktor genetik kayak ngono ya. Iya. Teko lahir lah gandul iku mau. Ya, kelihatan gandol dari rata-rata. Dari biasanya ada keturunan dari indukan. Dari indukannya juga pengaruh. Untuk Bibit indukan pengaruh juga. ini kan sudah lama maksudnya di peternakan untuk fattening berarti. Fattening. Dokter Egi ini kerjanya di peternakan bagian fattening berarti ya. Iya. Nah itu tadi sedikit tips dari Dokter Egi guys ya. Nanti kapan-kapan kita
review lagi. Nih bagi teman-teman, nih teman sekelas loh ini dulu. Pada waktu SMA, cuman kok gak ngerti, jurusannya kok mau dokter hewan. Komisi. Iki ngisi ya. Nah untuk perkiraan bobot iki bobot gak iso, gak wani. Bobotnya angel ya. Soalnya tergantung jenis sapi nih barang ya. Sing akeh paling ini iki lho. Iki piro yo? Anu mama nih. Sing tak tutupi. Ngisore 350 iki paling. Iki. Oh, Ngisor terus saya. Iya, itu kalau dekat. ngisore 350. Oh, Ini paling 200 hitung-hitungan. iki. Sekarang 400-an, Bang. Ayo. Iki dulu kan ditimbang lagi. Iki dulu kan timbang. Iki ndure 400. Dhuwure 400. 200. Lah iki ngisore 400 wis bene imbang. Ngisore 400 piye? Misalnya kono penak jadi langsung ngantem bobot. Piro? Ngantem bobot. Ini Heeh. Yang paling 40 ya? 410. 410. Ayo perkiraan. Yes, ya. Iki lah perkira aku 390. Iya, saya sabar. Ayo, iki iso iki pertarungan harga diri nih iki. Tenan iki pertarungan harga diri iki. Sing kalah, badminton bayar kok. Ayo, harga diri iki. Mas Awan 40. 410. 90 ya? 390 wes, 390. Kalau Egi Iki sekitar udah 390. Padha karo aku. 380. Oh, 380, 390. Kayaknya segitu ya seringnya. 410. Ini 410. Ya. Kapan nih Bang? Kapan nih Bang? Jelungkan. Oke. Oh. Terus yang ini. Cuman iki kan posisi saiki toh. Udah berarti nek sampai sesuk. Oh iya. Harus di Hari lagi. Loh, anggap aja adegannya sekilo ngono ya. Berarti kalau 5 hari lagi di upload berarti harus dipotong 5 kilo. Iya, iya toh. Yo. Ini 400 apa? Ini 400. Ayo iki piro? Kasar tadi malu ini 480. Petang atau 80? Aku 500 500 pas. 550. Iki 550. Ya, aku udah 40. Ayo, iki wis yo, iki wis tercantum di YouTube lagi. Sing kalah. Iki penonton iki sing anu. Iki jedek Mas Awan 550. Kalau saya 500. Kalau Dokter Egi 440. 40 sampai 450. 450 lah wes ya. Siapa yang mendekati? Oke. Kalau yang ini kan tadi semuanya di bawah 350. Ya, 450 lah. 450 ya. Oke, ditunggu ya guys ya. Ini keseruan nih pertarungan harga diri nih. Oke ya guys ya, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Ditunggu video-video selanjutnya di Anjuna Capi Channel. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.